Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 080-11 Romawi _KIP strip PSI _2024,019 2 Romawi _KIP strip PSI _2024 dan 179 12 Romawi _KIP strip PS _2023 antara pemohon Yopri Ardiantoro dan Ari Meha terhadap termohon Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 179-4 Romawi _KIP strip PS 2024 080 11 Romawi _KIP strip PS 2024 dan 179 12 Romawi _KIP strip PS 2023 antara Yopri Ardiantoro dan Ari Meha terhadap Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel pada hari ini Senin 8 September 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, hari ini adalah sidang pembacaan putusan. Akan dibacakan putusan mediasi dan putusan adjudikasi untuk registernya Ari Meha, dan kemudian untuk Yopri adalah pembacaan putusan adjudikasi. Nah, karena putusannya banyak, maka nanti di beberapa bagian akan ada yang dianggap dibacakan. Demikian ya, nanti untuk putusannya silakan secara lengkapnya dibaca. Saya akan baca putusan mediasi dulu. Putusan mediasi nomor 179-12 Romawi _KIP strip PSI strip A strip N _2023 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum atau legal standing para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi akuo, pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi akuo, termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk menjadi termohon dalam sengketa informasi akuo, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi atas permohonan akuo telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu. Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi pada tanggal 4 November 2023, adapun informasi yang diminta yaitu 1. Salinan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh BPP Gereja Pantekosta Tabernakel periode 2015 sampai dengan 2020 yang terdiri dari neraca, kas keluar dan masuk, dan aset. 2. Legalitas Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel. 3. Legalitas Departemen Hukum dan Hubungan Masyarakat Gereja Pantekosta Tabernakel. 4. Dasar dan proses penghentian keanggotaan Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel. 5. Alasan Departemen Hukum dan Hubungan Masyarakat Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel mengirimkan surat tembusan tentang pemberhentian keanggotaan sepihak kepada Lurah, Kepala Desa, Camat, Polsek, Koramil, Babin Kamtipmas, Babinsa, PGPI, BKAG, Kepala Kesbangpol, Kepala Satpol PP, Wali Kota, Kapolresta, PGGP, API, Kepala BPN Strip ATR. Menimbang bahwa termohon telah menjawab permohonan informasi pemohon tertanggal 20 Desember 2023. Menimbang bahwa pemohon kemudian mengajukan surat keberatan tertanggal 30 November 2023. Menimbang bahwa pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 29 Desember 2023 yang diterima pada tanggal yang sama. Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi akuo, Komisi Informasi Pusat telah melaksanakan persidangan pada tanggal 30 Juli 2025 dan 5 Agustus 2025. Dalam persidangan pada tanggal 5 Agustus 2025 tersebut, pemohon dan termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi. Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah menerima dan membaca hasil mediasi dalam perkara akuo yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025 berdasarkan kesepakatan mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 2025 antara Ari Meha beralamat di Perumahan Citra Kebun Mas nomor 28 RT 028 _RW 009 Kerawang, Jawa Barat, selanjutnya disebut pemohon.
terhadap Badan Pengurus Pusat Gereja Pantai Kosta Tabernakel beralamat di Jalan Mangkunegoro nomor 22 Surabaya, Jawa Timur, yang dalam mediasi ini dikuasakan kepada Pendeta Saron Putra Sore SHMTH dan PDM Yafet Kurniawan SHMHum berdasarkan surat kuasa khusus nomor 230-GPT-ADM-ADM-8-2025 tertanggal 4 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Pendeta Insinyur John Mawo Dongal Lumba selaku Ketua Umum Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel dan Pendeta Sadrat Sandalangi STH MPD selaku Sekretaris Umum Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel selaku pemberi kuasa selanjutnya disebut termohon. Mediasi ini dilakukan oleh mediator Doni Sugiantoro telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 dianggap dibacakan, pasal 2 dianggap dibacakan, pasal 3 dianggap dibacakan, pasal 4 dianggap dibacakan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut: memutuskan memerintahkan pemohon dan termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan akuo. Demikian diputuskan pada hari Senin 8 September 2025 oleh Majelis Komisioner Rospita Hiji Pauling selaku Ketua Merangkap Anggota, Samroto Naja Ismail dan Arya Sandiuda masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 8 September 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indah Nur Oktaviani sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pihak. Ketua Majelis Rospita Hiji Pauling ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandiuda ditandatangani, anggota Majelis Samroto Naja Ismail ditandatangani, panitera pengganti Indah Nur Oktaviani ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Selanjutnya, Putusan nomor 179/12 Romawi KIP PSI A A garing 2023 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 1 Identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi sengketa 179/8 Romawi KIP PS garing 2023 yang diajukan oleh nama Harim H, alamat Perumahan Citra Kebun Mas nomor 28 RT 028 RW 009 Kerawang, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Badan Pengurus Badan Pusat Gereja Pantai Kosta Tabernakel, alamat Jalan Mangkunegoro 22 Surabaya, Jawa Timur. Dalam persidangan diwakili oleh Pendeta Yafet Kurniawan SH, MHum dan kawan-kawan. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus nomor 230/BPP/GPT/ADM-8 Romawi 2025 tertanggal 4 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Pendeta Insinyur John Mawo Dongal Lumba selaku Ketua Umum Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel dan Pendeta Sadrat Sandalangi STH MPD selaku Sekretaris Umum Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel selanjutnya disebut sebagai termohon. 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah memeriksa surat-surat dari pemohon, telah memeriksa surat-surat dari termohon, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. 2. Duduk perkara. A. Pendahuluan 2.1 bahwa pemohon pada tanggal 29 Desember 2023 telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Kepanitraan Komisi Informasi Pusat yang diterima dan diregistrasi dengan nomor sengketa 179/PSI/12 Romawi 2023. Kronologi 2.2 dianggap dibacakan. 2.3 bahwa atas permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon pada paragraf 2.2 di atas tidak ditanggapi oleh termohon, kemudian termohon mengajukan keberatan kepada termohon pada 30 Agustus 2023. 2.4 bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 termohon menjawab surat pemohon. 2.5 bahwa kemudian pemohon pada tanggal 29 Desember 2023 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi. 2.6 bahwa terhadap registrasi sengketa akuo telah dilaksanakan persidangan, yaitu 1. Rabu 30 Juli 2025 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh pemohon sedangkan termohon tidak hadir. 2. Selasa 5 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan awal lanjutan yang dihadiri oleh termohon dan pemohon. 3. Senin 11 Agustus 2025 dengan agenda mediasi yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. 4.
4. Selasa 19 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan lanjutan yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. 5. Senin 8 September 2025 dengan agenda pembacaan putusan yang dihadiri oleh pemohon dan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat panggilan persidangan. Alasan atau tujuan permohonan informasi publik 2.7 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi publik AKUO sebagai evaluasi kerja dan monitoring BPP GPT berdasarkan ADART yang disepakati pada MUBES 2015. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik 2.8 bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi AKUO karena pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan yang diberikan kepada termohon. Petitum 2.9 pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi publik yang bersifat terbuka. 3. Menyatakan informasi bersifat terbuka untuk pemohon walaupun informasi dikecualikan. 4. Memerintahkan termohon memberikan informasi publik dan salinan dokumen kepada pemohon. 5. Melaksanakan amar putusan. B. Alat bukti 2.10 menimbang bahwa dalam persidangan pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut dianggap dibacakan. Kesimpulan para pihak. Kesimpulan pemohon 3.1 bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 19 Agustus 2025 sebagai berikut. Dengan hormat saya bertanda tangan di bawah ini nama Ari Meha bahwa melalui proses persidangan dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 4.1 menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf C dan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, junto pasal 5 huruf B, pasal 13 huruf B, Perki 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang pada pokoknya mengatur tentang penyelesaian sengketa informasi publik yang didasarkan pada tidak ditanggapinya permintaan informasi dan pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan KPID. 4.2 menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 per 3 PSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan AKUO. 2. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Majelis Komisioner berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa permohonan sengketa AKUO sebagaimana diuraikan dalam paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.4 bagian kronologis adalah sengketa informasi yang telah memenuhi syarat formil dan material karena telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut Undang-Undang KIP dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat serta materi yang disengketakan adalah berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik sehingga berada pada kewenangan absolut Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa AKUO. Kewenangan relatif yang dibacakan, kedudukan hukum yang dibacakan, batas waktu yang dibacakan. Selanjutnya diteruskan majelis. Kami lanjutkan pendapat majelis 4.31 menimbang bahwa pada hari Senin 11 Agustus 2025 mediator telah melakukan proses mediasi antara pemohon dengan termohon terkait dengan sengketa AKUO di kantor Komisi Informasi Pusat dan menghasilkan dua hasil mediasi
yakni kesepakatan mediasi atas permohonan informasi pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 angka 2 sampai dengan angka 5 dan pernyataan mediasi gagal atas permohonan informasi pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 angka 1. Menimbang bahwa kesepakatan mediasi nomor 179 12 angka romawi KIP strip PSI strip M / 2023 terhadap permohonan informasi pemohon dalam sengketa akuo sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 angka 2 sampai dengan angka 5 telah dituangkan pada putusan mediasi nomor 179 12 angka romawi KIP strip PSI strip A strip M / 2023 dan telah diputuskan dan dibacakan oleh Majelis Komisioner pada tanggal 8 September Senin 2025 serta menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang KIP menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat sehingga pemohon maupun termohon harus segera melaksanakan hasil kesepakatan mediasi tersebut. Menimbang 4.33 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan termohon menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon adalah informasi yang dikecualikan dan berdasarkan uraian pada paragraf 4.31 maka terhadap permohonan informasi pemohon dalam sengketa akuo sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 angka 1 dilanjutkan kepada proses adjudikasi dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan lanjutan sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.6 maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa informasi akuo sesuai dengan ketentuan akan berlangsung pada pemeriksaan pokok sengketa. 4.34 menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon pada surat P.2 yang selanjutnya ditegaskan kembali oleh pemohon di dalam persidangan alasan dan tujuan permohonan informasi sesungguhnya adalah akuo sebagaimana evaluasi kerja dan monitoring PPP GPT berdasarkan AD/ART yang disepakati pada MUPES 2015 sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.7. 4.35 monitoring bahwa oleh karena penolakan permohonan informasi akuo ialah karena alasan pengecualian maka badan publik melalui PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. 4.6 menimbang sebagaimana diatur dianggap telah dibacakan pasal 2 ayat 4 pasal 19 Undang-Undang KIP pasal 3 PP 612 tahun 2010 ayat 1, 2 dan pasal 8 ayat 4 huruf B seperti SLIP pasal 15 seperti SLIP pasal 16 seperti SLIP pasal 26 ayat 6 seperti SLIP pasal 5 pasal 34 yang telah dibacakan. 4.37 menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan dan bukti pada paragraf 4.31 serta ketentuan pada paragraf 4.36 Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengujian konsekuensi atas pengklasifikasi informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagaimana informasi rahasia atau informasi vital untuk diakses oleh setiap orang pada sengketa akuo untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. 4.38 menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memeriksa informasi yang dimohon oleh pemohon pada paragraf 4.29 angka 1 dalam pemeriksaan lanjutan sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.6 dan berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan yang tidak dibantah bahwa termohon belum melakukan pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi terhadap pokok sengketa akuo. 4.39 menimbang bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik dianggap telah dibacakan. 4.40 menimbang bahwa permohonan informasi yang dimohon pemohon dalam sengketa akuo sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.29 angka 1 dan ketentuan yang diatur dalam paragraf 4.9 Majelis berpendapat bahwa informasi akuo adalah informasi terbuka dan berada di bawah penguasaan termohon sehingga sudah sepatutnya termohon memberikan informasi akuo kepada pemohon. 4.41 menimbang bahwa Undang-Undang KIP juga mengatur mengenai kewajiban pengguna informasi yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 51 Undang-Undang KIP yang pada pokoknya mengatur pengumuman informasi publik
wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan pidana bagi yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum. Pasal 5 Undang-Undang KIP, Pasal 51 Undang-Undang KIP dianggap telah dibacakan. Selanjutnya kami serahkan. Kesimpulan 5.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang KIP dan Perki PPSIP. 5. Permohonan informasi pemohon dalam sengketa akuo sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.29 angka 1 merupakan informasi terbuka. 6. Amar putusan memutuskan. 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.29 angka 1 merupakan informasi terbuka dan dapat diberikan kepada pemohon. 6.3 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, inkrah gewits dan membebankan biaya penyalinan kepada pemohon. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rospita Vici Polin selaku Ketua Merangkap Anggota, Arya Sandi Yuda dan Samratun Naja Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Senin 8 September 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 8 September 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indah Nur Oktaviani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Polin ditandatangani, anggota Majelis Samratun Naja Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, panitera pengganti Indah Nur Oktaviani ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Saya lanjutkan, putusan nomor 019 putusan Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel alamat Jalan Mangkunegoro 22 Surabaya, Jawa Timur. Dalam persidangan diwakili oleh Pendeta Yapsek Kurniawan SHM Hum dan kawan-kawan. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus nomor 230/BPP/GPT/ADN/8 Romawi/2025 tertanggal 4 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Pendeta Insinyur John Tumawo Dongalumba selaku Ketua Umum Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel dan Pendeta Sadrat Sandalangi STH-MPD, saya ulang, Pendeta Sadrat Sandalangi STH-MPD selaku Sekretaris Umum Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel selanjutnya disebut sebagai termohon. 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah memeriksa surat-surat dari pemohon, telah memeriksa surat-surat dari termohon, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. 2. Duduk perkara A pendahuluan 2.1 bahwa pemohon pada tanggal 13 Februari 2025 telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat yang diterima dan diregistrasi sengketa nomor 019-Rek-PSI-2 Romawi-2024. Kronologi 2.2 dianggap dibacakan, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dianggap dibacakan. Alasan dan tujuan permohonan informasi publik 2.7 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi publik akuo sebagai bagian laporan pertanggungjawaban atas keuangan terutama aset yang sampai saat ini tidak pernah dilaporkan BPP periode 2015-2020 kepada para anggota majelis besar dalam forum terbuka atau MUBES. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik 2.8 bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik akuo karena pemohon tidak puas atas jawaban yang diberikan oleh termohon. Petitum 2.9 pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk 1. Mengabulkan permohonan informasi publik yang disampaikan pemohon. 2. Memerintahkan termohon untuk menyerahkan kepada pemohon dokumen yang telah dimohonkan pemohon. B. Alat bukti 2.10 menimbang bahwa dalam persidangan pemohon telah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Keterangan pemohon dianggap dibacakan.
Surat-surat pemohon dianggap dibacakan. Keterangan termohon dianggap dibacakan. Surat-surat termohon dianggap dibacakan. Kesimpulan para pihak dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 4.1 menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf D, pasal 37 ayat 2 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, junto pasal 5 huruf A, pasal 13 huruf A, pasal 1 tahun 2013 PPSIP yang pada pokoknya mengatur tentang penyelesaian sengketa informasi publik yang didasarkan pada pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID dan tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon, menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 Perti PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan akwo. 2. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut. A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat. Syarat material, kewenangan relatif, legal standing termohon, batas waktu, pokok permohonan, dan selanjutnya dibacakan anggota majelis. Kami lanjutkan. Pendapat majelis 4.31 menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa informasi akwo adalah sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.2 yang berdasarkan fakta persidangan bahwa termohon menyatakan pokok permohonan sengketa informasi tidak dapat diberikan kepada pemohon karena merupakan informasi yang dikecualikan. 4.32 menimbang bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 29 ayat 2 Perti PPSP dianggap telah dibacakan. 4.33 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa permohonan informasi akwo sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.29 didalilkan termohon tidak dapat diberikan karena dinyatakan sebagai informasi dikecualikan sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.12 mengenai keterangan termohon bahwa Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa informasi akwo sesuai dengan ketentuan pada paragraf 4.32 akan masuk pada pemeriksaan pokok sengketa tanpa melalui mediasi. 4.34 menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon surat P-2 yang selanjutnya ditegaskan kembali oleh pemohon di dalam persidangan alasan dan tujuan permohonan informasi sesungguhnya ialah akwo sebagai bagian laporan pertanggungjawaban atas keuangan terutama aset yang sampai saat ini tidak pernah dilaporkan BPP periode 2015-2020 kepada para anggota majelis besar dalam forum terbuka MUBES sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.7. 4.35 menimbang bahwa oleh karena penolakan permohonan informasi akwo ialah karena alasan pengecualian maka badan publik melalui PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi atas klasifikasi informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagaimana informasi rahasia dan informasi dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Selanjutnya mengenai pasal menimbang pasal 2, pasal 19 Undang-Undang KPP, pasal 3 PP 61 2010 ayat 2, pasal 8 ayat 4 huruf B pergi SLP, pasal 15 pergi SLP, pasal 16 pergi SLP dianggap telah dibacakan. Pasal 26 ayat 6 pergi SLP, pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 pergi PPSP dianggap telah dibacakan. 4.37 menimbang berdasarkan uraian fakta persidangan dan bukti pada paragraf 4.31 serta ketentuan pada paragraf 4.36
Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang pada sengketa akuo untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. 4.38 menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memeriksa informasi dimohon oleh pemohon pada paragraf 4.29 dalam pemeriksaan tertutup sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.15 dan berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan yang tidak dibantah bahwa termohon belum melakukan pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi terhadap pokok sengketa akuo. 4.39 menimbang bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, selanjutnya disebut seperti SLIP, mengenai Undang-Undang KIP Pasal 1 Angka 2 dianggap telah dibacakan. 4.40 menimbang bahwa permohonan informasi yang dimohon pemohon dalam sengketa akuo bagaimana diuraikan pada 4.31 dan ketentuan diatur dalam paragraf 4.9 Majelis berpendapat bahwa informasi akuo adalah informasi terbuka dan berada di bawah penguasaan termohon sehingga sudah sepatutnya termohon memberikan informasi akuo kepada pemohon. 4.41 menimbang bahwa Undang-Undang KIP juga mengatur mengenai kewajiban penggunaan informasi yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 51 Undang-Undang KIP yang pada pokoknya mengatur penggunaan informasi publik wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan pidana bagi yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum. Pasal 5 Undang-Undang KIP, pasal 51 Undang-Undang KIP dianggap telah dibacakan. Selanjutnya dilanjutkan. 5. Kesimpulan 5.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang KIP dan PSIP. 5. Permohonan informasi pemohon dalam sengketa akuo sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.29 merupakan informasi terbuka. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud paragraf 4.29 merupakan informasi terbuka dan dapat diberikan kepada pemohon. 6.3 memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap inkrah van Gewitz dan membebankan biaya penyalinan kepada pemohon. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rosvita Bici Paulin selaku Ketua Merangkap Anggota, Arya Sandi Yuda dan Samratun Naja Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Senin 8 September 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 8 September 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indah Nur Oktavianis sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rosvita Bici Paulin ditandatangani, anggota Majelis Samratun Naja Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, panitera pengganti Indah Nur Oktaviani ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan hasilnya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selanjutnya, putusan nomor 080-11-KIP-PSI-A-2024 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 1. Identitas 1.1 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor registrasi 080-11-KIP-PS-2024 yang diajukan nama Yopri Ardiantoro, alamat Jalan Reko Barong, lingkungan 7 RT 01-02 Ngunut, Talung Agung, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap nama Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel, alamat Jalan Mangkunegoro 22 Surabaya, Jawa Timur. Dalam persidangan diwakili oleh Pendeta Yafet Kurniawan SH, M.Hum dan kawan-kawan. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus nomor 230-BPP/DPT-ADM-8 Romawi-2025 tertanggal 4 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Pendeta Insinyur John Tumawo Donga Lumba selaku Ketua Umum Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel dan Pendeta Sadat Sandalangi STH MPD
selaku Sekretaris Umum Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel selanjutnya disebut sebagai termohon. 1.2 telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah memeriksa surat-surat dari pemohon, telah memeriksa surat-surat dari termohon, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. 2. Duduk perkara A pendahuluan 2.1 bahwa pemohon pada tanggal 22 November 2024 telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat yang diterima dan diregistrasi sengketa nomor 080-Reks-Romawi-2024. Kronologi dianggap dibacakan. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dianggap dibacakan. Alasan dan tujuan permohonan informasi publik 2.6 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi publik akuo sebagai kepastian hukum berorganisasi di NKRI dan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2015-2020 kepada anggota Majelis Besar. Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik 2.7 bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik akuo karena pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan yang diberikan kepada termohon. Petitum 2.8 pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka. 3. Menyatakan informasi bersifat terbuka untuk pemohon walaupun informasi dikecualikan. 4. Memerintahkan termohon memberikan informasi publik dan salinan dokumen kepada pemohon. 5. Melaksanakan amar putusan. Alat bukti menimbang bahwa dalam persidangan pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut. Keterangan pemohon 1. Bahwa pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.4. Bahwa pemohon menyatakan tujuan permohonan informasi untuk kepastian hukum berorganisasi di NKRI. Bahwa pemohon menyatakan memohon informasi yaitu A. Dokumen laporan keuangan Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel yang telah diaudit baik audit internal maupun oleh angkutan publik kepengurusan periode 2015 sampai dengan 2020. B. Dokumen laporan keuangan Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel yang terdiri atas rencana dan laporan realisasi anggaran periode 2015 sampai dengan 2020, neraca mulai 2015 sampai dengan 2020, catatan penerimaan kas mulai 2015 sampai dengan 2020, bukti-bukti penerimaan kas mulai 2015 sampai dengan 2020, catatan pengeluaran kas mulai 2015 sampai dengan 2020, bukti-bukti pengeluaran kas mulai 2015 sampai dengan 2020, mutasi rekening koran bank mulai 2015 sampai dengan 2020. C. Daftar aset Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel dan kopi dokumen-dokumen tersebut. D. Penerimaan dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia maupun dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Bahwa pemohon menyatakan organisasi ini bukan merupakan rumah ibadah, namun ini merupakan organisasi yang menaungi para pendeta. Surat-surat pemohon, keterangan pemohon, surat-surat pemohon, kesimpulan para pihak dianggap dibacakan. 4. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat 1 huruf C, pasal 37 ayat 1 Undang-Undang 14 tahun 2008, junto pasal 5 huruf B, pasal 13 huruf B, di 1 2013 PPSIP yang pada pokoknya mengatur tentang penyelesaian sengketa informasi publik yang didasarkan pada tidak ditanggapinya permintaan informasi dan pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID. 4.2 menimbang bahwa sebelum memasuki permohonan berdasarkan pasal 36 ayat 1 per PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut. 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. 2. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum legal standing termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Kewenangan Komisi Informasi, kewenangan absolut yang harus dibacakan. Kewenangan relatif serta dalilnya dianggap dibacakan. Kedudukan hukum serta dalil-dalilnya dianggap dibacakan. Kedudukan hukum termohon dianggap dibacakan. Batas waktu dianggap dibacakan.
menimbang bahwa mempertimbangkan fakta persidangan bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan pada bagian kronologi paragraf 2.2 sampai dengan paragraf 2.4 serta sebagaimana uraian penjelasan paragraf 4.24 sampai dengan paragraf 4.26, majelis berkesimpulan bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP Junto Perki 61 tahun 2013. Melanjutkan pokok permohonan 4.26 menimbang bahwa dari fakta hukum baik dari pemohon, jawaban termohon serta bukti surat, majelis menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum sebagai berikut. Fakta hukum dan dalil dari permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu A. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. B. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. 2. Bahwa adanya tuntutan pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, yaitu untuk mengabulkan permohonan informasi publik yang disampaikan pemohon dan memerintahkan termohon untuk menyerahkan kepada pemohon dokumen yang telah dimohonkan pemohon. 4.29 menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa aku sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara pemohon dan termohon mengenai informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.2, yaitu 1. Dokumen laporan keuangan Semode Gereja Pemohon Tabernakel yang terdiri dari dokumen laporan keuangan Semode Gereja Pantekosta Tabernakel yang telah diaudit baik audit internal maupun oleh akuntan publik yang berurusan periode 2015 sampai dengan 2020. Dokumen laporan keuangan Semode Gereja Pantekosta Tabernakel yang terdiri atas rencana dan laporan realisasi anggaran periode 2015 sampai dengan 2020, neraca mulai 2015 sampai dengan 2020, catatan penerimaan kas mulai 2015 sampai dengan 2020, bukti-bukti penerimaan kas mulai 2015 sampai dengan 2020, catatan pengeluaran kas mulai 2015 sampai dengan 2020, bukti pengeluaran kas mulai 2015 sampai dengan 2020, mutasi rekening koran bank mulai 2015 sampai dengan 2020, daftar aset Semode Gereja Pantekosta Tabernakel dan kopi dokumen tersebut, penerimaan dana hibah dari Kementerian Agama Republik Indonesia maupun dari pemerintah baik pusat maupun daerah. 4.30 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan termohon menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon adalah informasi yang dikecualikan, maka proses adjudikasi dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan tertutup. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa informasi aku sesuai dengan ketentuan akan langsung pada pemeriksaan pokok sengketa. Pendapat Majelis 4.31 menimbang bahwa pokok permohonan dalam sengketa informasi aku adalah sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.2 yang berdasarkan fakta persidangan bahwa termohon menyatakan pokok permohonan sengketa informasi tidak dapat diberikan kepada pemohon karena merupakan informasi yang dikecualikan. 4.32 menimbang bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 29 ayat 2 Perki PPSP, yaitu pasal 40 ayat 2 Undang KSP, pasal 29 ayat 2 Perki PPSP dianggap telah dibacakan. 4.33 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa permohonan informasi aku sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.29 didalilkan termohon tidak dapat diberikan karena dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.12 mengenai keterangan termohon. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa informasi aku sesuai dengan ketentuan pada paragraf 4.32 akan langsung pada pemeriksaan pokok sengketa tanpa melalui mediasi. 4.34 menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon pada surat B-2 yang selanjutnya ditegaskan kembali oleh pemohon di dalam persidangan, alasan dan tujuan permohonan informasi sesungguhnya ialah sebagai kepastian hukum berorganisasi di NKRI dan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepengurusan 4
periode 2015-2020 kepada anggota majelis besar sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.6. 4.35 menimbang bahwa oleh karena penolakan permohonan informasi Aqua ialah karena alasan pengecualian, maka badan publik melalui PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagaimana informasi rahasia atau informasi dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. 4.36 menimbang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang KIP, pasal 19 ayat Undang-Undang KIP, pasal 3 PP 61 tahun 2010 ayat 1 dan 2, pasal 8 ayat 40B pergi SLIP, pasal 15 pergi SLIP, pasal 16 pergi SLIP dianggap telah dibacakan. Demikian juga pasal 26 ayat 6 pergi SLIP, pasal 34 ayat 1 dan 2 pergi PPSP dianggap telah dibacakan. 4.37 menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan dan bukti pada paragraf 4.31 serta ketentuan paragraf 4.36, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang pada sengketa Aquos untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. 4.38 menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memeriksa informasi yang dimohon oleh pemohon pada paragraf 4.29 dalam pemeriksaan tertutup sebagaimana diuraikan pada paragraf 2.15 dan berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan yang tidak dibantah bahwa termohon belum melakukan pengujian konsekuensi atas pengklasifikasian informasi terhadap pokok sengketa Aquos. 4.39 menimbang bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik selanjutnya disebut pergi SLIP dianggap telah dibacakan. Undang-Undang KIP pasal 1 angka 2, pasal 9 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 pergi SLIP pasal 15 dianggap telah dibacakan. 4.40 menimbang bahwa permohonan informasi dimohon pemohon dalam sengketa Aquos sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.29 angka 1 telah diputus oleh putusan Komisi Informasi Pusat dengan putusan mediasi nomor 055/5/KIP strip PSI strip A strip AM garis miring 2023 pada tanggal 20 November 2023, sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi dalam sengketa Aquos adalah nihil independen sebagaimana diatur dalam pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, sehingga terhadap permohonan informasi Aquos sepatutnya ditolak. 4.41 menimbang bahwa permohonan informasi yang dimohon pemohon dalam sengketa Aquos sebagaimana diuraikan pada paragraf 4.29 angka 2, 3 dan 4 serta ketentuan yang diatur dalam paragraf 4.9, Majelis berpendapat bahwa informasi Aquos adalah informasi terbuka dan berada di bawah penguasaan termohon, sehingga sudah sepatutnya termohon memberikan informasi Aquos kepada pemohon. 4.42 menimbang bahwa Undang-Undang KIP juga mengatur mengenai kewajiban pengguna informasi yang diatur dalam pasal 5 dan 51 Undang-Undang KIP yang pada pokoknya mengatur penggunaan informasi publik wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan pidana bagi yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara immanuel. Pasal 5 dan pasal 51 Undang-Undang KIP dianggap telah dibacakan. Kesimpulan 5.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Aquos. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa Aquos. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa Aquos. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang KIP dan Perki PPSIP. 5. Permohonan informasi pemohon dalam sengketa Aquos sebagaimana diuraikan dalam paragraf 4.29 angka 2, 3 dan 4 merupakan informasi terbuka. 6. Amar putusan memutuskan 6.1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 6.2 menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.29 angka 2, 3 dan 4
merupakan informasi terbuka dan dapat diberikan kepada pemohon. 6.3. Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6.2 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap inkrah van gewis dan membebankan biaya penyalinan kepada pemohon. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rospita Vici Polen selaku ketua merangkap anggota, Ari Asandi Yuda dan Samratun Naja Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Senin 8 September 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 8 September 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indah Nur Oktaviani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Polen ditandatangani, anggota Majelis Samratun Naja Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandiuda ditandatangani, panitera pengganti Indah Nur Oktaviani ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Baik, demikian putusan sudah dibacakan. Kepada para pihak yang tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi, masih ada upaya hukum lain, bisa mengajukan keberatan kepada pengadilan yang berwenang. Nah, apabila para pihak dalam jangka waktu 14 hari sejak menerima putusan, jadi bukan sejak hari ini ya, sejak menerima putusan, ada yang tidak puas akan mengajukan banding silahkan. Tapi apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, maka putusannya menjadi ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Dan terhadap putusan yang ingkrah dan berkekuatan hukum tetap, kepada pemohon silakan bisa meminta eksekusi pasca putusan kepada pengadilan yang berwenang. Demikian ya, dari pihak pemohon ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup dari pihak termohon? Ya, ada yang Ya, silakan. Untuk nama pendeta ya, tadi itu PDM ya. PDM ya? Ya, supaya enggak keliru. Oke, di sini ditulisnya PDM. Cuman Baik. saya bacanya PDM itu apa gitu? PDM itu apa sih? Pendeta apa? Mudah. Oh, pendeta muda. Oke. Ya, baik. Kalau di putusannya sih benar nih tulisannya sebentar. PDM, iya. Apa pendeta? Tua. Oh, nggak boleh bilang tua berarti. Oh gitu ya. Ada pendeta muda, ada pendeta tua. Sebentar. Ini ya betul. Kalau yang ininya kan PDT ya. Iya. Ya, kalau PDT. Kalau yang Pak Kurniawati PDM. Sesuai ya. Sesuai. Nah, cuman saya bacanya bingung nih, PDM itu apa? Karena kayaknya kalau pendeta sama-sama aja pendeta nih. Iya. Ternyata itu. Tapi putusannya sesuai. Ya, baik yang mulia. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup yang Cukup mulia. ya? Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Baik, dengan demikian sengketa informasi dengan nomor register sengketa 179/12 Romawi KIP PS 2023 dan 019/2 Romawi KIP PS 2024 080/11 Romawi KIP PS 2024 antara pemohon Ali Meha dan Yopi Ardiantoro terhadap termohon Sinode Gereja Pantai Costa Tabernakel pada hari ini 8 September 2025 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih yang mulia. Majelis Komisioner meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pak Yupri, terima kasih.